Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera untuk kita semua, pemirsa Batam TV. Senang sekali hari ini kita bertemu kembali dalam program dialog khusus Batam Televisi. Dan kali ini kita langsung dari Kabupaten Karimun. Dan saat ini saya bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun. Dan hari ini kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Pariwisata dan juga Kebudayaan Kabupaten Karimun bersama Bapak Muhammad Yunus, SKM MMPUB. Ya. Dan pemirsa, kali ini kita akan mengangkat tema mengenai Grand Design Pariwisata di Kabupaten Karimun. Dan nanti kita akan berbincang bagaimana metode yang diterapkan dari Dinas Kabupaten Karimun sendiri untuk menggali potensi-potensi dari Kabupaten Karimun agar untuk meningkatkan industri pariwisata dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Karimun. Baik, langsung saja kita sapa Pak Yunus, saya panggilnya. Ya. Pak Yunus, gimana kabarnya Pak sore hari ini Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Tentu alhamdulillah ini berapa kali kita mengadakan dialog ya. Kemarin kita pernah ke Batam hampir 2 kali. Ya, benar, Pak. Kemudian ini kebetulan ada kunjungan teman-teman dari Batam TV untuk ke Kabupaten Karimun. Tentunya kami menyambut baik ya untuk kedatangan dari teman-teman Batam TV yang merupakan salah satu mitra kita untuk dalam pengenalan pariwisata yang ada di Kabupaten Karimun, umumnya di Provinsi Kepulauan Riau. Ya, ini kan kalau saya sendiri Pak mungkin baru ketiga kali nih Karimun. Saya bilang banyak yang berubah dari segi jalan atau infrastruktur yang lain. Nah, secara garis besar Pak, Grand Design dari industri pariwisata di Kabupaten Karimun ini seperti apa Pak? Oke, secara garis besar memang secara bertahap ya, tahun ke tahun tentunya pemerintah Kabupaten Karimun telah mendesainkan ya untuk industri pariwisata, terutama dari sisi aksesibilitas itu sendiri. Tentu ini melalui dinas terkait ya, PUPR yang melaksanakan kegiatan ini, karena mengingat Kabupaten Karimun ini kan ada 14 kecamatan, satu kecamatan di Pulau Besar Karimun yang saat ini kita berada, dan untuk 10 kecamatan itu berada di luar Karimun. Tentu program Pemda Karimun salah satunya dalam melaksanakan pembangunan secara merata ini sedang dijalankan sesuai dengan perencanaan daerah Kabupaten Karimun. Nah, seperti yang kita tahu kan Provinsi Kepulauan Riau sendiri saat ini kan menggalakkan industri pariwisata Pak. Nah, bagaimana dengan Karimun sendiri? Ini Grand Design-nya seperti apa? Mungkin kayak di Bintan difokuskan jadi spot tourism gitu. Kalau di Karimun seperti apa Pak? Kalau di Karimun tentu saya akan melihat ya sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Karimun. Tentunya visi Kabupaten Karimun itu disejalankan dengan Bupati dan Wakil Bupati terpilih ya untuk 2021-2026. Tentunya saat ini adalah Bapak Dr. Aunur Rafiq sebagai Bupati dan Wakil Bupatinya ada Bapak Anwar Hasim. Itu visi dari Kabupaten Karimun, terwujudnya Kabupaten Karimun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berkeadilan, berlandaskan iman dan takwa. Tentunya ada 5 misi yang berhubungan dengan pariwisata di Kabupaten Karimun. Adalah misi pertama tentang berkeadilan dalam bidang ekonomi, dan misi kedua yaitu yang berkeadilan dalam pembangunan sumber daya manusia. Sedangkan untuk program desainnya sendiri ya, untuk pembangunan Kabupaten Karimun, ini tentunya ada 2 yang ditetapkan oleh berdasarkan lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, Karimun. Karimun itu menjadi suatu pola desain tentang pariwisata, yaitu pantai dan heritage itu sendiri. Jadi sesuai dengan tema tadi, kita ada kebudayaannya sendiri. Untuk teman-teman ketahui bahwasanya
Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun ini nomenklaturnya OPD-nya tidak seperti kemarin, yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Tapi sekarang kami khusus hanya Dinas Pariwisata. Kalau untuk Batam sendiri itu masih Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Masih gabung ya, Pak ya. Jadi ada beberapa daerah yang sudah terpisah antara kebudayaan, pariwisata. Salah satunya Kabupaten Karimun itu sudah terpisah mulai dari tahun 2021 dan kemudian sekarang ini berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi sekarang Bapak fokusnya ke pariwisata saja. Nah, kalau kita bicara potensi pariwisata, Pak, mungkin apa keunggulan potensi pariwisata yang ada di Karimun mungkin, Pak? Kalau keunggulan pariwisata di Kabupaten Karimun, tentu kita melihat daripada arah pengembangan pariwisata Kabupaten Karimun. Bicara tentang arah, kita bicara dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pusat melalui pemerintah provinsi, Provinsi Kepulauan Riau, yaitu kawasan strategis pariwisata Karimun dan sekitarnya bertema wisata perkotaan dan ekowisata dengan pusat konsentrasi kawasan sebagai berikut, yaitu kawasan Tanjung Balai Karimun dan kawasan Tanjung Batu. Jadi kawasan Tanjung Balai Karimun itu ini Pulau Karimun yang terdiri 4 kecamatan. Kemudian kawasan Tanjung Batu itu sendiri adalah kawasan yang berada di Pulau Kundur yang di dalamnya ada 3 kecamatan. Di depannya dianggap berdampingan ada 2 kecamatan. Jadi untuk Karimun sendiri ini sebagai pusat bertemakan wisata perkotaan, sedangkan untuk Pulau Kundur, Tanjung Batu tadi bertemakan sebagai ekowisata. Nah, tapi untuk mencapai misi itu seperti Tanjung Balai dan Kundur tadi ya, Tanjung Batu. Ini apa yang sudah dilakukan, Pak, dalam melangkah ke sana gitu? Persiapannya seperti apa? Persiapan ini tentunya tidak sekarang ini kita lakukan, secara bertahap semenjak Karimun sudah berdiri selaku kabupaten. Tentu ini mengalami perubahan yang kami analisa ini signifikannya sangat bagus sekali, yaitu pengelolaannya untuk di Pulau Karimun sendiri itu yang dinamakan pengelolaan selaku daerah perkotaan. Tentu di dalam perkotaan itu adanya suatu kegiatan yang kita lihat nanti teman-teman dari Batam bisa melihat sedang ditata yang di coastal area itu sendiri, yang adanya street food untuk di pesisir Pulau Karimun. Sedangkan untuk di Pulau Kundur yang ekowisata tadi itu sebagai sektor yang ditetapkan memang sebagai sektor pertanian, yang nanti di situ ada kemarin kita sudah melaksanakan event-event, salah satunya festival makan durian, yang tentunya sumber daripada salah satu hasil pertanian durian yang berada di Pulau Kundur. Pulau Kundur itu ada durian musangking, kemudian ada SO, ada duri hitam, dan yang lainnya tentu tidak meninggalkan daripada durian-durian memang ditanam oleh petani lokal itu sendiri. Jadi kayak durian tadi itu udah dibuat atraksi wisata juga, Pak, sekarang gitu. Mungkin ada paket ke sana gitu tuh. Ada. Sebenarnya kami selalu bekerja sama dengan pihak travel supaya agen-agen travel ini membuat paket khusus untuk di Pulau Kundur. Tentunya perlu koordinasi yang maksimal antara pihak agensi sendiri maupun dengan teman-teman yang berada di Pulau Kundur. Tentu kalau untuk musim durian, lihat musimnya dulu, Mas. Nah, gitu ya. Jadi kalau sekarang ini masih musim durian, tapi ada juga sedang musim rambutan. Baik. Nah, gitu. Nah, kalau kita bicara wisata alam seperti Bapak bilang tadi, pantai gitu. Jadi kalau di Karimun, pantai-pantai unggulannya apa aja, Pak? Gitu. Kalau pantai di Kabupaten Karimun, untuk Pulau Karimun itu ada pantai Ketam. Pantai Ketam. Kemudian ada pantai Pelawan. Yang ini merupakan ikon terdepan untuk di Pulau Karimun. Sedangkan untuk di kecamatan di Pulau Kundur itu ada namanya Pantai Lubuk, kemudian ada Pantai Mukalimus, ada Pantai Sawang. Nah, inilah yang karena kita daerah maritim, tentu ini merupakan salah satu program terdepan mengenalkan wisata alam yang ada di Kabupaten Karimun. Nah, kalau untuk ini kan Karimun ini terdiri dari beberapa kecamatan. Itu fokus pengembangannya itu nanti di setiap kecamatan atau kita fokusnya seperti di Karimun dan juga di Kundur saja gitu, Pak? Gitu. Kalau untuk pengembangan kita tidak harus terfokus satu titik, tetapi di mana situ ada potensi wisata sebagai pusat destinasi wisata,
kita tetap melakukan pengembangan dan fokus ya. Tentunya tidak terlepas dari peran masyarakat, pihak swasta maupun dari kita sendiri kelembagaan pemerintahan. Nah, kalau kita bicara heritage, Pak, seperti apa Pak bilang tadi, mungkin potensi heritage seperti apa yang ditawarkan di Karimun, Pak? Oke, kalau masalah unsur budaya ya, kalau budaya itu sendiri tentu kami menyampaikan kemarin bidang kebudayaan memang ada di pariwisata. Kalau kami menyentuh tentu nuansa budaya daerah. Kita terkenal di sini bukan budaya Melayu. Contoh kalau tamu-tamu yang datang dari luar negeri, pada awal tahun pertama, tanggal 1 Januari, kita selalu menyuguhkan dengan penyambutan selamat datang dengan tari persembahan, ya. Kemudian ucapan adanya kompang, ada tabur beras kunyit, itu sebagai salah satu bagian dari kebudayaan yang kita terapkan. Nah, kalau kita lihat kan penduduk dari Karimun sendiri, Pak, ini kan multi etnis gitu. Gimana dari Dinas Pariwisata sendiri melihat peluang ini, Pak, dari keberagaman yang ada di Karimun, Pak? Kalau untuk etnis di Kabupaten Karimun sangat kompleks ya. Mengapa saya bilang sini memang dominannya dari masyarakat suku Melayu, kemudian ada Jawa, ada Tionghoa, Bugis ya, kemudian dari Tapanuli sendiri. Tapi syukur alhamdulillah ini saling mengisi. Jadi kegiatan-kegiatan saling mengisi apa saya sampaikan. Salah satunya nanti di 17 Agustus ini ada kegiatan-kegiatan kebudayaan dengan menampilkan keanekaragaman corak dan ragam budaya yang ada sesuai dengan suku yang ada. Nah, mungkin kan dari tempat-tempat wisata atau potensi wisata yang ada di Karimun, Kabupaten Karimun, yang sudah dikelola oleh pemerintah Kabupaten Karimun sendiri, Pak, mungkin sudah ada gitu? Ya, sudah ada. Salah satu aset wisata yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Karimun ini merupakan aset dari Pemda sendiri melalui Dinas Pariwisata, yaitu di Pantai Pelawan. Pantai Pelawan. Pantai Pelawan itu memang aset yang saat ini luasnya lebih kurang 5 hektar. Tentunya perlu dukungan anggaran ya dalam pengelolaan aset itu sendiri, dan ini sedang kami susunlah sedemikian rupa melalui Perda ya ataupun peraturan Bupati bagaimana aset ini bisa terpelihara ke depan. Dan harapan kita juga memang lebih baik kalau aset itu, kalau pengelolanya sudah benar, kemudian mengikuti tata cara dan regulasi, tentu mengharapkan sentuhan dari pihak ketiga. Baik. Ya, itu sangat bagus sekali, apalagi salah satu contoh yang kemarin saya sampaikan, ada yang namanya resort yang di Telunas. Nah, itu sebagai sumber PAD kita. Jadi tidak salahnya kalau Pantai Pelawan yang saat ini menjadi aset Pemda Karimun, kita bisa berkolaborasi dengan pihak swasta. Tapi seperti aset di Pantai Ketam tadi, Pak, ini dari dinas sendiri bagaimana menggandeng masyarakat lokal sendiri, Pak, yang ada di sana gitu? Untuk diketahui, kalau untuk Pantai Ketam ini bukan merupakan aset dari Pemda Karimun. Itu merupakan yang dikelola oleh masyarakat setempat. Itu merupakan lahan masyarakat setempat. Tetapi kami di Dinas Pariwisata tetap melakukan pembinaan pengawasan, karena di situ juga untuk sebagai peningkatan pendapatan masyarakat ekonomi kecil dan menengah. Jadi UMKM di situ kita tata, kemudian agar menampilkan dan kegiatan-kegiatan yang bernuansa budaya lokal yang ada di Karimun itu sendiri. Berarti memang udah ada masyarakat di situ. Udah. Berarti dari Dinas Pariwisata sendiri mensupport ya, Pak ya? Mensupport. Baik, Pak Yunus, bincang-bincang kita tahan sebentar, Pak. Bisa jangan kemana-mana karena bincang kita bersama Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun akan kita lanjutkan sesaat lagi.
Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Saksikan program Yuk Makan di Kepri untuk mengetahui keanekaragaman wisata kuliner yang ada di Kepulauan Riau hanya di Batam TV. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masyarakat Kepulauan Riau, khususnya Kabupaten Karimun, jangan lupa saksikan penampilan saya, Alvin Habib, di panggung megah Enjoy Karimun Event 2024 Sabtu 27 Juli di Coastal Area. Dan ada yang spesial, launching single terbaru saya, Hilang Satra. Sampai jumpa ya, jangan lupa. Halo semuanya, untuk masyarakat Kepulauan Riau, khususnya Kabupaten Karimun, jangan lupa ya saksikan penampilan saya Risa Amel di panggung megah Enjoy Karimun Event 2024 pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 di Coastal Area. Jadi buat teman-teman, see you ya, jangan lupa datang. Hai semua, untuk masyarakat Kepulauan Riau, khususnya Kabupaten Karimun, jangan lupa saksikan penampilan saya Yogi Nandes tanggal 27 Juli hari Sabtu di Coastal Area pada event panggung megah Enjoy Karimun 2024. Sampai ketemu. Halo masyarakat Kepulauan Riau, khususnya Kabupaten Karimun, jangan lupa datang dan saksikan penampilan saya Vianti Arti di panggung mega Enjoy Karimun Event 2024 hari Sabtu tanggal 27. Pokoknya kamu wajib datang di Coastal Area karena kita bakal nyanyi bareng dan seru-seruan bareng. Untuk masyarakat Kepulauan Riau, khususnya Kabupaten Karimun, jangan lupa saksikan penampilan saya Henry Lamiri di panggung megah Enjoy Karimun Event 2024 Sabtu tanggal 27 Juli 2024 di Coastal Area. Jangan lupa saksikan penampilan dari penyanyi-penyanyi yang handal. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Khusus, dan kita masih berbincang bersama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun, Bapak Muhammad Yunus, SKM, MMPUB, dan kita lanjut kembali berbincang mengenai Grand Design Pariwisata di Kabupaten Karimun. Pak, mungkin di segmen kedua kita bahas mengenai fasilitas pariwisata sendiri, Pak. Secara garis besar, Pak, bagaimana kesiapan fasilitas untuk industri pariwisata di Kabupaten Karimun, Pak? Oke, jadi untuk fasilitas ini merupakan dari pengembangan sektor pariwisata, yaitu amenitasnya ya. Amenitas ya. Yaitu sarana prasarana pendukung pariwisata sendiri. Karimun ini saat ini memiliki salah satunya perhotelan. Ya. Hotel itu ada lebih kurang 62 hotel yang berada di Kabupaten Karimun yang tersebar di beberapa kecamatan. Tapi memang untuk hotel di Kabupaten Karimun, kalau untuk yang bintang yang paling tinggi hanya bintang 4 ya. Bintang 3. Bintang 3. Ya, bintang 3. Kemudian bintang 2, bintang 1, dan penginapan yang non bintang. Ini sangat baik sekali untuk hotel di Kabupaten Karimun, salah satu amenitasnya. Dan juga sarana olahraga ya, kemudian di GOR sendiri sebagai
sebagai pusat rekreasi juga lah ya, wisata olahraga. Kemudian ada juga salah satunya untuk di sini ada masjid sendiri kan, termasuk amenitas yang sangat besar. Satu yang berada di Jalan Poros, satu lagi yang view-nya di daerah Teluk Air. Itu memang view-nya bagus di atas bukit, dan itu merupakan kalau saya lihat pihak agensi travel juga sering mengarahkan ke sana. Itu kan mungkin khusus di Pulau Karimun ini sendiri, Pak. Kalau misal kayak di seberang, di pulau lain, kayak di Tanjung Batu, seperti apa? Kalau Tanjung Batu ada hotel, tetapi tidak yang berbintang. Jadi sifatnya hotel yang non berbintang, dengan penginapan-penginapan, dan perlu menjadi catatan, memang hotel saat ini selalu kita dari Dinas Pariwisata melakukan pembinaan ya. Pembinaan tentu di situ kami memasukkan, minta bantu pihak manajemen hotelnya mempromosikan wisata yang ada di sekitaran hotel itu berada. Di Moro juga sudah ada. Di Moro juga sudah ada. Jadi beberapa kecamatan juga sudah ada hotel, Pak ya. Baik, nah kalau kita membahas sedikit mengenai pintu masuk. Ini kan Kabupaten Karimun merupakan salah satu pintu masuk dari internasional dan juga jalur perhubungan di Kepri dan juga Riau Daratan, Pak ya. Nah, bagaimana Pak menjaga peningkatan dari pintu masuk ini, Pak, seperti pelabuhan atau apa gitu? Yang pasti kita ketahui memang salah satu daerah transit terbesar di Indonesia adalah Pulau Karimun. Pulau Karimun ya. Ya, karena mengapa kita ini memang daerah transit dari Riau Daratan, baik di situ dari Pekanbaru, kemudian ada Dumai ya, kemudian ada kabupaten tetangga Meranti segala macam. Pasti nanti transitnya di Pelabuhan Besar Tanjung Balai Karimun. Dari Tanjung Balai Karimun, ending terakhirnya antara Batam dan Tanjung Pinang. Dan sini juga sebagai sentral untuk masyarakat untuk pergi ke luar negeri, yaitu baik di Singapura maupun Malaysia. Jadi karakteristik dari wisatawan sendiri yang masuk ke Karimun itu seperti apa, Pak? Mungkin ada kategori ya cuma sekedar datang atau transit gitu, atau memang mau berwisata ke Karimun gitu, Pak? Dia beragam nih. Beragam. Ada yang memang transit ya. Kemudian ada juga memang kunjungan keluarga, kemudian ada juga untuk berwisata di Kabupaten Karimun, ada juga yang memang sangat mengusungkan transit ini, ada juga yang memang dari tenaga kerja Indonesia kita yang resmi tentunya lewat juga di Kabupaten Karimun. Tentu kita memanfaatkan itu, memanfaatkan bagaimana dia bisa nginap di sini, dia bisa belanja di sini, dan pulangnya dari bekerja di luar negeri juga dia akan hadir di sini juga. Jadi ini sangat komplit lah. Nah, kalau dari dinas sendiri melihat peluang letak dari Kabupaten Karimun ini, kalau kita lihat di peta, Pak, kan dekat banget sama negara tetangga kita, Singapura gitu. Bagaimana dari dinas melihat peluang ini, Pak? Kalau kami selalu, Pak Bupati selalu menyampaikan, kita ini sepertinya permata lah. Yang menjadi jadi idola. Kalau kita malam ini misalnya duduk di coastal, di coastal, cuacanya bagus, malah kita melihat tetangga kita Malaysia dan Singapura itu penerangannya sampai ke kita. Jadi ini kan merupakan kalau pihak investor ingin mengembangkan investasi di Karimun sangat bagus sekali. Jadi saking dekatnya lampu-lampunya kelihatan. Kelihatan. Jadi mungkin lampu kita redup dari sana, tapi kita bagaimana program ke depan ini supaya bagaimana kita memoles untuk mendatangkan wisata sini, tentu kita menyiapkan fasilitas-fasilitas lah yang mendukung. Ini transportasi Kabupaten Karimun yang berhubungan dengan promosi ya. Tentu rekan-rekan sudah mengetahui, masyarakat tahu deh, datang Karimun itu apa yang dicari, salah satunya melihat keunikan transportasi. Transportasi apa? Transportasi bus. Bis ya. Nanti mungkin teman-teman lihat sendirilah ada bis kayu. Nah, jadi pihak travel agency juga sering saya tanyakan, kenapa tidak naik arus yang pakai ikon segala macam. Rupanya tamu-tamu dari Singapura, Malaysia tidak mau. Dia mau yang sifatnya tradisional. Tradisional, otentik mungkin ya. Otentik, dan dia sangat bangga dengan keadaan di Karimun, bus Karimun. Sedangkan untuk transportasi lain, tentunya kita di sini daerah maritim itu adalah masalah kapal laut ya. Kapal laut dan lainnya untuk antar pulau juga seperti itu, domestik. Nah, kalau berdasarkan data, Kak, mungkin wisatawan asing yang masuk ke Karimun, mungkin yang terbanyak dari mana, Pak? Gitu. Kalau saat ini yang terbanyak, kalau data kami, cuma kita tak menyebut angka ya. Yang terbanyak kemarin pernah saya evaluasi itu dari Malaysia, kemudian dari Singapura,
Ini yang untuk di Pulau Karimun. Tapi kalau untuk yang di Telunas Resort itu banyak dari Amerika. Amerika, kemudian dari Inggris juga banyak, kemudian dari China juga banyak. Nah, kalau kita bicara secara peringkat di Kepri sendiri, Pak, ini kan ada beberapa pintu masuk seperti Pulau Bintan, Batam, dan juga Karimun. Mungkin peluang Karimun di mana, Pak? Gitu. Kalau saya bilang, kalau berdasarkan peringkat, peluang Karimun saat ini merupakan kunjungan wisatawan yang terbanyak nomor 3. Nomor 3. Daripada kabupaten kota yang ada di Kepulauan Riau. Nomor 1 tentunya Batam, nomor 2 tentu Bintan, dan nomor 3 adalah Karimun. Kalau untuk wisatawan lokal seperti apa, Pak, mungkin? Kalau wisatawan lokal sangat banyak sekali yang hadir di sini, apalagi saya bilang tadi ini kan daerah transit ya. Jadi memang sangat, kalau saya bilang setiap tahun data-datanya terjadi peningkatan-peningkatan. Kalau untuk potensi wisata yang baru yang mungkin bakal dikembangkan, Pak, di Karimun itu, mungkin apa aja, Pak? Kalau wisata baru saya mengharapkan sini, apalagi karena tadi kan masalah perkotaan ada ya, kebijakan yang kita tetapkan. Untuk Karimun malah kita mengharapkan ada wisata belanja yang sifatnya modern lah. Salah satunya mall. Karena di mall itu tidak hanya untuk wisata belanja, tetapi situ kan ada kegiatan tampilan-tampilan ya. Macam di Batam, dari pihak swasta bisa membuat suatu event di situ skala kecil untuk UMKM-nya, dan kita tentu di situ melakukan sifatnya promosi dan pemasaran wisata itu sendiri. Itu harapan kita, salah satunya. Nah, kalau kita singgung sedikit ke budaya, Pak, gitu. Budaya masyarakat asli dari Karimun, itu apa aja? Mungkin dari tarian atau apa? Gitu. Ya, tentu ini saya sampaikan tadi dari awal, ini budaya dengan sukunya yang terbesar adalah Melayu. Itu biasanya tarian, kemudian ada budaya yang apa namanya, cukur rambut ya, itu budaya yang sering diadakan di setiap kecamatan. Sudah itu kompang juga, kemudian yang kalau untuk wisata lautnya itu kalau di Tanjung Pinang itu dragon boat ya, kalau di sini tuh jong, lomba jong, juga yang istilahnya sampan kecil lah ya, yang untuk sebagai kegiatan masyarakat pesisir atau pantai di Karimun. Nah, kalau kita singgung pariwisata tentu ada rate harga mungkin gitu, Pak ya. Nah, kalau kita lihat dari biaya, misal orang ke Karimun kesannya mahal atau murah gitu, atau terjangkau, Pak, kalau wisatawan ke sini gitu? Kita bagi dua. Yang kalau untuk wisatawan mancanegara sampai hari ini tidak ada keluhan. Waktu selesai COVID kemarin biasalah penyesuaian tarif segala macam. Tentunya ini berdasarkan regulasi pemerintah pusat dan daerah ya, kesepakatan. Sampai saat ini tidak ada kendala yang dianggap berarti sekali lah, masih lancar-lancar. Kemudian apalagi kita ini ada yang untuk domestik itu ada bandara yang sangat kecil lah ya, untuk ke Lingga ya, ataupun Pekanbaru 1 minggu 2 kali sudah. Itu masih aktif sampai sekarang, masih. Ini kan sedang perencanaan untuk yang bisa masuk Boeing ya. Itu harapan ada beberapa kali survei. Ini merupakan bagian daripada tadi yang saya sampaikan tadi, aksesibilitas kita. Sudah itu kalau untuk kunjungan itu sendiri ya, saya rasa sangat baik sekali lah, baik mancanegara. Masalah transportasi itu memang tidak ada kendala lah di tarif ya, apalagi untuk yang domestik masih terkendali lah. Kalau untuk sumber daya manusia Pak, terhadap pariwisata, mungkin terhadap generasi-generasi yang sekarang, yang baru gitu, apakah sudah sadar tentang pariwisata ini, potensi wisata yang ada di Karimun, Pak? Ya, kalau saya lihat ini dia akan secara otomatis bergerak sendiri. Apalagi kita mempromosikan melalui media sosial. Jadi sumber daya yang ada di Kabupaten Karimun itu salah satu ada bidang kelembagaan di pariwisata ini. Kita sering melakukan dalam tahun berjalan kegiatan bimbingan ya, BIMTEK sendiri salah satu contohnya untuk kegiatan bimbingan tentang bagaimana kita menerapkan kegiatan desa wisata itu sendiri seperti apa. Jadi sekarang sasaran pemerintah pusat juga ada yang dibina desa wisata yang berpusat di desa. Tentu kita selalu menyampaikan hal ini kepada kepala desa setempat. Baik. Nah, kalau kita bicara desa wisata seperti Bapak sebut, mungkin yang udah ada sekarang apa, Pak? Gitu. Kalau desa wisata yang sudah ada, memang banyak ya kalau untuk desa wisata. Tapi yang saya sampaikan lah, desa wisata
yang telah kami tetapkan sebagai lokasi kawasan pedesaan pengembangan wisatanya Desa Tanjung Hutan. Itu di Kecamatan Buru yang saat ini terkenal dengan sumber air panas. Sumber air panas di Buru, Kecamatan Buru ini keluar dari Pulau Karimun. Kemudian Desa Tanjung Batu Kecil Buru itu berdekatan juga di depan Tanjung Hutan. Desa Tulang itu yang biasa membuat ada pantai yang sifatnya tidak skala besar, tapi ini sebagai ikonnya kemarin ada kegiatan lomba jong. Kita pusatkan di sana. Kemudian ada Desa Selat Mendaun, kemudian ada Desa Lebuh, Desa Tebias, itu daerah-daerah yang memang kita apakan untuk yang agrowisata lah, masalah pertanian segala macam. Itu aja. Baik Pak Yunus, bincang-bincang kita tahan lagi Pak. Bisa Batam TV jangan kemana-mana karena dialog khusus bersama Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Saksikan program Yuk Makan di Kepri untuk mengetahui keanekaragaman wisata kuliner yang ada di Kepulauan Riau hanya di Batam TV. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masyarakat Kepulauan Riau, khususnya Kabupaten Karimun, jangan lupa saksikan penampilan saya, Alvin Habib, di panggung megah Enjoy Karimun Event 2024 Sabtu 27 Juli di Coastal Area. Dan ada yang spesial, launching single terbaru saya, Hilang Satra. Sampai jumpa ya, jangan lupa. Halo semuanya, untuk masyarakat Kepulauan Riau, khususnya Kabupaten Karimun, jangan lupa ya saksikan penampilan saya, Risa Amel, di panggung megah Enjoy Karimun Event 2024 pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 di Coastal Area. Jadi buat teman-teman, see you ya, jangan lupa datang. Hai semua, untuk masyarakat Kepulauan Riau, khususnya Kabupaten Karimun, jangan lupa saksikan penampilan saya Yogi Nandes tanggal 27 Juli hari Sabtu di Coastal Area pada event panggung megah Enjoy Karimun 2024. Sampai ketemu. Halo masyarakat Kepulauan Riau, khususnya Kabupaten Karimun, jangan lupa datang dan saksikan penampilan saya Vianti Afi di panggung Mega Enjoy Karimun Event 2024 hari Sabtu tanggal 27. Pokoknya kamu wajib datang di Coastal Area karena kita bakal nyanyi bareng dan seru-seruan bareng. Untuk masyarakat Kepulauan Riau, khususnya Kabupaten Karimun, jangan lupa saksikan penampilan saya Henry Lamiri di panggung Megah Enjoy Karimun Event 2024 Sabtu tanggal 27 Juli 2024 di Coastal Area.
lupa saksikan penampilan dari penyanyi-penyanyi yang handal. Baik, bisa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus terkait Grand Design Pariwisata di Kabupaten Karimun. Dan kita lanjutkan bincang kita lagi bersama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun, Bapak Muhammad Yunus. Pak Muhammad Yunus, kita masuk di segmen ketiga, Pak. Mungkin di Kabupaten Karimun sendiri, ini kan ada event-event pariwisata, Pak. Mungkin apa aja, Pak? Event-event wisata unggulan yang ada di Karimun, Pak. Oke, jadi kita mulai selesai COVID, Dinas Pariwisata itu membuat konsep-konsep tentang event-event yang memang sebagai daya tarik kita. Tentu beda dengan kabupaten kota lain yang memang sudah berjalan sendirinya. Tetapi kita membuat namanya inovasi-inovasi lah, menarik kunjungan orang bisa ke Karimun, kemudian dari situ secara keseluruhan kan bisa bergeraknya ekonomi masyarakat Karimun. Salah satunya di awal tahun kemarin, kami tahun kedua melaksanakan Festival Lampu Colok. Festival Lampu Colok. Kita kumpulkan bagian kebudayaan. Jadi Lampu Colok kalau kita di Provinsi Riau, seperti di Bengkalis, itu sudah teknologi lampu coloknya. Tapi kita tidak kalah saing dengan juga di sana. Maksudnya kita melaksanakan sudah tahun kedua, permintaan masyarakat di daerah, di kecamatan itu sangat tinggi sekali, antusias. Karena lampu colok ini tidak dilombakan, pasti ada. Tetapi dengan dilombakan tentu menambah meriahnya, wahnya bertambah. Ini sangat-sangat diharapkan Pak Bupati itu berjalan setiap tahun. Jadi salah satu lampu colok. Kemudian ada namanya Enjoy Karimun Event. Itu kegiatan yang rutinitas dalam 1 tahun, mengisi dengan pihak ketiga kita dukung ya untuk pelaksanaan ini. Enjoy Karimun. Kemudian ada yang kami sedang usahakan adalah kegiatan pelangi budaya yang nanti kita akan laksanakan. Mudah-mudahan tahun ini tetap dilaksanakan 3 kalinya, karena apabila kita kegiatan event ini melibatkan beberapa negara luar, itu bisa kita mengusulkan sebagai karisma event Nusantara melalui Provinsi Kepri untuk menyampaikan ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tapi sejauh ini udah ada Pak event internasional kalau kita bilang yang digelar di Karimun, Pak? Sudah, yang saya sampaikan tadi udah 2 tahun berturut dari 2022, 2023 yang pelangi budaya. Kemarin yang sempat hadir dari Malaysia, dari Singapura, kemudian didukung juga beberapa kabupaten provinsi yang ada di Indonesia hadir ke sini. Jadi mungkin dari kalender event Kabupaten Karimun 2024 ini, Pak, mungkin setiap bulan ada event atau seperti apa, Pak? Memang tahun ini kami menyesuaikan dengan event skala prioritas. Kembali kalau Pemda ini kan harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan. Jadi kami menyesuaikan dan kami selalu mengevaluasi bahwasanya setiap tahun kita bisa melihat ini. Kita melihat dari pada antusias masyarakat, kemudian melihat pendapatan daerah sendiri melalui pariwisata kan sangat penting. Jadi kalau misalnya itu tidak menunjang, tentu kita berinovasi lagi seperti apa. Beda mungkin untuk daerah kabupaten kota lain yang memang barangnya sudah ada, ya kan? Kalau kami kan sedang berinovasi dengan kondisi destinasi dan objek wisata yang ada di Karimun. Tapi sejauh ini Pak, kolaborasi antara pemerintah atau dinas dengan pihak swasta seperti apa untuk khusus di bidang pariwisata, Pak? Gitu. Ya, kalau dinas dengan pihak swasta saat ini kalau saya bilang belum begitu kelihatan ya, karena memang untuk mengembangkan pariwisata ini salah satunya pihak swasta ikut mendukung. Maka tuh kami mengharapkan salah satu pihak PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia. Kita minta dia support lah di sini mungkin dalam 1 tahun pada 17 Agustus maupun ulang tahun Kabupaten Karimun di bulan Oktober ikut perannya andil utama dan kami mendukung. Jadi kalau saya bilang pihak swasta di sini belum begitu greget untuk pengembangan wisata,
tetapi kita tetap melakukan koordinasi dan kolaborasi kalau ada kegiatan. Nah, kalau kita bicara usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Karimun, ini kan UMKM nggak terlepas dari salah satu dari pendukung industri pariwisata yang ada di satu daerah, Pak, gitu. Bagaimana UMKM di Kabupaten Karimun, Pak, kolaborasi dengan pariwisata seperti apa? UMKM dengan ekonomi kreatif itu beda-beda tipis. Kita ada satu bidang, di sini saya sampaikan di bidang Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun ada 4 bidang. Ada 4 bidang. Ada bidang promosi dan pemasaran, ada bidang destinasi, ada bidang kelembagaan, dan ada bidang ekonomi kreatif. Jadi kalau kita bicara tentang UMKM sendiri, itu koordinasinya, kerjasamanya itu dengan bidang ekonomi kreatif. Nah, jadi kami selalu melakukan pembinaan dengan pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Karimun yang saat ini sudah go internasional juga. Salah satu ada tenun batik, tenun songket, tanja, dan termasuk kuliner yang sudah kita lakukan pembinaan kerjasama dengan pihak Perindak ya, UMKM, sehingga alhamdulillah untuk UMKM di Kabupaten Karimun brandnya sudah ada lah, baik secara nasional maupun internasional. Nah, biasa kan wisatawan datang ke satu daerah pasti nyari kuliner lokal ya, Pak. Nah, di Karimun ada apa aja nih? Gitu. Karimun uniknya dengan kabupaten kota lain, karena masih namanya daerah kepulauan, memang beda-beda tipis ya. Tapi di Karimun tuh ada yang namanya otak-otak, ada namanya lendot, ada namanya asam pedas, ada namanya lakse, ya kan? Ada yang namanya putu piring. Nah, itu salah satunya. Berarti lebih banyak makanan khas Melayu. Makanan khas Melayu. Dan mungkin peranakan juga ada juga, Pak ya. Makanan-makanan peranakan yang mungkin sudah pengaruh dari Singapura dan juga Chinese ya, Pak ya. Nah, itu ada kalau siput-siput ya. Siput biasa ada yang dikelola oleh pihak kita orang pribumi dan yang non pribumi juga ada di sini. Nah, kalau kita bicara mengenai lama tinggal Pak wisatawan di Karimun seperti apa? Mungkin kalau ini kan terkenal dengan daerah transit, mungkin berapa lama biasa? Kalau kami melihat persentase lama tinggal di hotel kami dapat ketahui itu berkisar 2 hari, 2 hari, rata-rata 2 hari di sini. Itu nilai rata-rata dalam 1 tahun. Tapi untuk atraksi wisata yang biasa mereka lakukan apa itu Pak di Karimun? Kalau atraksi biasanya kalau kita lakukan itu biasanya di kegiatan event ya. Saya sampaikan itu ada atraksi. Kemarin ada kelompok wisata dari perguruan tinggi Malaysia bekerjasama dengan pihak agensi di sini. Dia tidak nginap di hotel tapi nginap di perumahan penduduk yang sudah memang dari sisi kebersihan segala macam dikelola sebaik mungkin, termasuk di dunia pendidikan di situ dia hanya 3 hari, termasuk atraksi-atraksi di desa yang dikunjungi itu ditampilkan. Kalau kita melihat secara garis besar dari seluruh Karimun, Kabupaten Karimun sini Pak, mungkin potensi alam khususnya yang mungkin bisa dikembangkan Pak, mungkin diving atau seperti apa gitu. Kalau saya bilang potensi alam itu yang memungkinkan karena wisata pantai ya. Diving itu sangat memungkinkan terutama daerah di Moro kalau saya bilang. Di Moro, kalau di Moro itu memang lautnya, airnya tuh jernih ya. Salah satu kan Telunas ya. Telunas itu kan wilayah Karimun. Sekitarnya itu di Kecamatan Sugi Besar itu sangat potensial sekali untuk dikembangkan salah satu olahraga air tadi. Tapi itu seperti di Tulas Ritual itu khusus yang saya dengar itu khusus untuk warga negara asing atau lokal bisa juga? Enggak, sebenarnya kalau dulu mungkin isunya seperti itu. Nah, kita memahami memang Telunas itu dikelola oleh pihak swasta ya. Pihak swasta tentu mempunyai privasi sendiri. Tentu budaya yang wisatawan yang datang tuh mungkin dia keinginannya beda sama budaya kita. Kemarin sempat terjadi dibatasi lah. Kalau misalnya di sekitar sini untuk orang dari luar negeri, di sini untuk yang pribumi. Tetapi tetap kita sampaikan karena kita daerah yang namanya punya batas dan etika ya. Nah, itu tetap kita sampaikan jangan sampai itu dilanggar, ya kan?
Tapi sampai hari ini tidak ada namanya konflik pengelolaan dari pihak manajemen itu sendiri. Nah, kalau untuk kita kembali ke event, Pak, event yang terdekat di Karimun sendiri apa, Pak? Gitu. Kalau event pariwisata yang kita lakukan di sini sebenarnya banyak kita ingin kembangkan. Nanti silakan teman-teman, apakah di bulan Agustus ini, apakah di bulan Oktober ulang tahun, Fun Walk itu kita salah satu. Tapi untuk di bulan ini, Pak, misalnya Juli apa? Kalau di bulan ini kita melaksanakan Enjoy Karimun, eventnya Enjoy Karimun ya, yang akan kita laksanakan ya hari ini kan hari Jumat, mulai malam ini sampai malam besok puncaknya. Itu kegiatan yang tentunya disponsori oleh pihak swasta ya, yaitu Sony Entertainment. Baik, saya sering dengar Enjoy Karimun. Itu apa, Pak? Komunitas kah atau apa gitu? Enjoy Karimun ini sebenarnya sebagai motivasi untuk Karimun lah. Dengan kondisi COVID kemarin, tentu kita jangan terlalu resah. Kita datang Karimun untuk nikmati apa adanya lah. Enjoy itu kan bikin kita gembira, ya kan? Jadi nikmati dengan kondisi apapun di Karimun ya yang kita hadapi, kita nikmati suasana Karimun. Mudah-mudahan ini buat berkah untuk kita. Tapi saya lihat ini aktifnya di sosial media juga, Pak, Enjoy Karimun. Itu apa biasanya yang ditampilkan atau event kah, atau di situ juga ada potensi wisata lain yang ditonjolkan di situ? Kalau kita memang tonjolkan memang di bidang promosi pemasaran, kita selalu menonjolkan di samping event-event yang telah kita laksanakan ataupun yang akan kita laksanakan. Kemudian juga termasuk mengenalkan tentang objek dan destinasi wisata yang ada di Pulau Karimun. Baik, seperti yang Pak bilang tadi, ada kerjasama dengan Sony Entertainment gitu. Itu apa mungkin yang dilihat dari Sony Entertainment terhadap Karimun, Pak? Gitu? Iya, kita pendekatannya seperti apa gitu? Sebenarnya Sony Entertainment ini yang hadir dalam tinggal malam besok ya, malam Minggu di tanggal 27. Tentu kami dari pemerintah daerah Karimun melalui Dinas Pariwisata sangat berterima kasih. Karena mengapa? Dengan kegiatan Enjoy Karimun Event ini yang rutinitasnya dalam 1 tahun berjalan, ini kemarin kami selalu mengundang salah satu artis Alvin untuk mengisi acara-acara di event pariwisata Kabupaten Karimun. Dalam 2 tahun berjalan, lalu kami berkomunikasi dan beliau selalu hadir. Mungkin melihat kondisi Kabupaten Karimun yang sangat kental dengan budaya Melayu, dan album keduanya adalah album yang bernuansa lagu Melayu. Pihak dari Sony mungkin tertarik untuk itu, dan alhamdulillah hadir di sini dengan disponsori sepenuhnya oleh pihak Sony Entertainment. Itu kan kalau kita bilang kan industri kreatif, Pak, ya. Kalau untuk potensi lokal dari industri kreatif sendiri, Pak, mungkin talent dari Karimun seperti apa gitu? Kalau maksudnya industri yang kreatif seperti ada yang Sony Entertain, maksudnya di bidang entertain, kalau potensi untuk di Karimun seperti apa gitu? Untuk generasi muda ya, Pak, gitu. Sebenarnya sebagai motivasi ya untuk semangat generasi muda bisa membuat suatu album kedua dari Sony Entertainment, dan malam ini kita lihat bersama sebelum besok malam launchingnya. Malam ini ada tampilan-tampilan. Itu merupakan bagian dari semangat dari generasi muda kita. Kalau tak salah malam ini ada fashion show, ada tari, ya. Yang ini merupakan bagian dari motivasi kehadiran daripada launching album kedua Alvin. Baik, Pak Yunus, terima kasih penjelasannya. Kita break lagi, Pak. Bisa jangan kemana-mana karena dialog khusus kita terkait Grand Design pariwisata di Kabupaten Karimun akan kita lanjutkan sesaat lagi.
Ya, baik pemirsa Batam TV, kita kembali lagi di dialog khusus Grand Design Perwisata di Kabupaten Karimun. Dan mungkin kita masuk di segmen terakhir. Tadi kita sudah berbincang panjang lebar dengan Pak Yunus terkait Grand Design secara umum dari pariwisata yang ada di Kabupaten Karimun. Mungkin di segmen keempat ini saya penasaran Pak mengenai label Sony Entertainment tadi yang mungkin bisa masuk ke Karimun gitu. Gimana ceritanya gitu Pak? Gimana dinas sendiri menggandengnya Pak? Gitu. Oke, sebenarnya ini suatu anugerah lah ya untuk Kabupaten Karimun. Karena masa-masa kecil dulu lihat merek Sony aja udah mahal ya. Berarti ini brandnya tidak sembarangan. Jadi kehadiran Sony Entertainment di sini ini merupakan kemarin kita salah satu artis Alvin ya. Kita selalu mengundang di acara-acara ulang tahun Kabupaten Karimun, kemudian di event-event yang kita sudah kemas di Kabupaten Karimun mulai dari 2022-2023. Jadi kehadiran beliau membuat video klip lah ya. Kehadiran beliau di sini mungkin ini ada sentuhan tersendirilah untuk beliau. Mungkin beliau merasa dekat dengan Karimun. Mungkin sudah minum air Karimun ya. Sudah makan durian Karimun. Jadi hati-hati minum air Karimun. Sudah minum air Karimun tak bisa lepas sehingga menyampaikan ke pihak manajemennya. Langkah baiknya mungkin ini ceritanya. Buatlah album kedua beliau. Ya di sini sih kita besoklah launching albumnya apa. Yang sebelumnya mungkin sudah dipilih destinasi wisata yang pas untuk album yang akan dibuat pihak Sony itu sendiri. Nah, mungkin kita kembali ke Grand Design Perwisata di Kabupaten Karimun, Pak. Mungkin untuk program jangka panjangnya seperti apa, menengahnya atau yang terdekat seperti apa, Pak? Kalau tentu kalau untuk jangka yang sangat singkat ya, saat ini kita melakukan event-event tadi yang saya sampaikan. Kemudian untuk menengahnya, jangka panjangnya, tentu kita support yang terpenting adalah anggaran dulu ya. Kalau itu sangat penting sekali bagi kita untuk menggerakkan ini. Kemudian tidak terlepas juga dari dukungan pihak swasta, pihak masyarakat itu sendiri, dan akademisi sendiri. Jadi kita perlu masukan-masukan juga. Tidak hanya konsep itu dari kita, tapi konsep itu datang dari pihak swasta, dari pihak akademisi, dan pihak masyarakat. Seperti apa Karimun? Seperti apa pariwisata untuk Karimun lebih maju? Jadi kalau ini kita terlepas salah satunya kita berdiri sendiri, ini tidak akan sukses. Jadi jangka panjang kami tetap membuat event rutinitas, kemudian tidak hanya sendiri OPD berdiri, tapi OPD-OPD terkait yang bersama untuk pengembangan wisata tak terlepas dari aksesibilitas sendiri, kemudian atraksi, maupun dalam amenitas itu sendiri. Ini sangat peran campur tangan yang saya sampaikan tadi, swasta, masyarakat, akademisi sangat penting sekali. Nah, kalau kita bicara promosi Pak, promosi pariwisata Karimun ini sudah sampai kemana aja? Mungkin dari dinas sendiri mempromosikan pariwisata Karimunnya seperti apa Pak? Ya, kami sudah promosikan. Salah satu melalui brosur-brosur ya. Rekan-rekan dari Batam TV, pemirsa juga melihat kalau sudah ke Tanjung sampai ke pelabuhan domestik ya, domestik Batam, itu ada tuh promosi pariwisata Kabupaten Karimun, ya kan? Kemudian ada baleho maupun LED yang kita pajangkan berapa titik di Batam, di Tanjung Pinang juga. Ini yang kelihatan. Kemudian melalui media sosial juga berapa website yang kita berikan untuk masyarakat luas melihatnya, dan kami juga menyampaikan di kapal feri. Kami minta diputar sekian menit tentang wisata yang berada di Kabupaten Karimun. Artinya promosi terus dilakukan. Terus dilakukan. Nah, kalau kita melihat target Pak, target dari provinsi Kepri sendiri Pak terhadap Kabupaten Karimun, mungkin seperti apa? Untuk tahun ini mungkin berapa kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara gitu? Kalau kita lihat ya, kalau untuk secara nasional tak salah saya 7 jutaan ya untuk kunjungan. Untuk Kepri secara kali besar kemarin ditargetkan 2 jutaan ya. Nah, Kepri kan termasuk nomor 2 ya, kalau salah saya untuk Indonesia. Dan untuk Karimun saya sampaikan juga di kesempatan ini, untuk tahun 2022 kita target untuk kunjungan wisatawan mancanegara itu 15.750 orang. Tercapai 25.311 orang. Berarti
sudah lebih daripada 100%. Itu setelah COVID, ya. Nah, disinilah kita menyusun kemarin event-event. Jadi kita memikirkan lagi, evaluasi lagi apa yang tepatnya untuk 2023. Kami naikkan target. Target kami naikkan ini tentu target ini tidak sembarangan kita naikkan. Ini disusun dalam RPJMD Pemda Karimun. Nah, jadi target ini menjadi beban moral juga untuk kepala dinasnya kalau tak sampai nanti kan. Jadi 2023 kami membuat target 19.844. Tercapai 54.961 lebih sekian ratus%. Dan 2024 kami naikkan lagi. Yang awalnya 15.000 sekian, 19.000 sekian, 2024 kami naikkan jadi 57.000. Jadi berapa persen? Jauh juga tuh Pak ya. Nah, jadi hitungan kita ada. Kita udah bisa kira-kira sekian dengan pendapatan daerah nanti mungkin dari hotel, pajak restoran, pajak hiburan kan itu meningkat. Dari situlah putaran ekonomi pemerintah daerah nanti yang nanti akan dikucurkan kembali ke masyarakat melalui pembangunan tadi, ya kan? Jadi kami targetkan 57.710 orang sampai dengan Juni ini sudah tercapai 23 sampai 25 ribuan. Baik. Nah, itu. Nah, kalau di Karimun ini Pak, industri pariwisata sendiri Pak, ini menyumbang ekonomi masyarakat seperti apa gitu? Persentasenya mungkin Pak? Kalau persentase saya lihat secara garis besar saya tidak melihat angkanya ya dari pendapatan tadi PAD, tapi melebihi daripada target. Jadi itu sumber biasa kami minta hasil pendapatan melalui sektor pariwisata yaitu di Bapenda. Jadi yang saya sampaikan tadi mulai dari pajak perhotelan, hiburan maupun restoran. Baik. Nah, kalau saya tanya, kenapa harus ke Karimun Pak? Mungkin Bapak jawab seperti apa? Yang saya sampaikan sangat bahagia pertanyaan ini. Karimun itu adalah sangat indah dengan wisata alamnya, kemudian dengan budayanya. Tadi kan kita terkonsep masalah perkotaan ya, alam, kemudian ada heritage sendiri tadi, budayanya yang sangat unik, dan yang pasti orang Karimun, masyarakat Karimun ramah tamah. Selalu menyambut tamu dengan senyum ramah tamah. Itu harapan. Dan apa harapan Bapak untuk pariwisata di Karimun ke depannya Pak? Harapan kita pariwisata Karimun tetap selalu terdepan. Terdepan di sini kita mengharapkan kunjungan wisatawan baik mancanegara, domestik ataupun lokal lebih meningkat, dan kita kenal indahnya Karimun ini. Mungkin daerah lain sama indahnya, tapi tentu ada keunikan yang dirasakan setiap orang yang datang berkunjungan di Karimun. Harapan kita Karimun tetap maju, salah satu sebagai penyumbang pendapatan asli daerah melalui sektor pariwisata. Itu harapan kita. Baik, terima kasih Pak Yunus untuk waktunya sekali lagi hari ini. Dan kita sudah berbincang tadi mengenai grand design pariwisata di Kabupaten Karimun. Semoga metode-metode dan program-program yang dijalankan nanti berjalan lancar. Dan pastinya tujuannya untuk meningkatkan industri pariwisata yang ada di Karimun. Tentunya terakhir, saya sampaikan di sini. Pertama, saya ucapkan terima kasih tentunya untuk pihak Batam TV, Batam TV yang telah hadir di Kabupaten Karimun. Saya rasa selama saya 3 tahun di sini, baru hari ini hadir di sini. Kemudian selalunya saya hadir di kantornya di Batam. Udah 2 kali. Kita yang kesini, kita yang kesini. Inilah kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun. Sekali lagi mengucapkan terima kasih nih atas nama pemerintah daerah Kabupaten Karimun. Tentunya ini sebagai salah satu media mempromosikan Kabupaten Karimun, mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Karimun. Ucapan selalu kami sampaikan, enjoy Karimun. Enjoy Karimun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih sekali lagi. Bisa Batam TV, demikian bincang-bincang kita bersama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun, Bapak Muhammad Yunus, terkait grand design pariwisata yang ada di Karimun. Semoga sama-sama kita berharap ke depannya industri pariwisata di Kepri dan juga terutama di Kabupaten Karimun dapat lebih meningkat, dan meningkatnya dengan semakin meningkatkan perekonomian masyarakat di bidang pariwisata. Baik, akhir kata saya Mas Syarif pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Batam TV, Inspirasi Kepri.